Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan KPM yang ke-11 ini, kita akan membahas untuk membuat paragraf ketiga dari latar belakang. Ya. Di paragraf yang ketiga ini, yang diuraikan adalah mengenai objek penelitian. Ya. Jadi di paragraf yang ketiga ini, yang diuraikan adalah objek penelitian. Apa yang harus ada di objek penelitian di paragraf ketiga latar belakang ini, ya. Yang pertama harus ada nama tempat penelitian. Kalau di sini namanya adalah toko Bilkis Kosmetik. Yang kedua harus ada alamat, ya. Toko Bilkis Kosmetik yang beralamatkan di Jalan Raya Cibiru. Ini udah ada alamatnya. Kemudian objek tersebut bergerak di bidang apa? Nah, ini adalah sebuah toko bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan kosmetik. Jadi kalau misalkan pendidikan berarti bergerak di bidang pendidikan. Contoh misalkan ada SMA Makarum adalah salah satu sekolah kejuruan yang ada di Jalan Raya Cibiru. Atau misalkan toko ABC adalah sebuah toko yang bergerak di bidang pembelian pakaian. Atau misalkan kalau website atau misalkan ramen, ya, ramen bajuri adalah yang bergerak dalam bidang penjualan makanan, ya. Jadi kalau disebutkan nama objek penelitiannya apa, kemudian alamatnya di mana, bergerak di dalam bidang apa, kemudian berdiri sejak kapan. Ini berdiri sejak tahun 2018. Jadi harus ada, misalkan toko ramen Bajuri berdiri sejak tahun 2020 atau 2010. Ya, jadi harus disebutkan berdiri sejak tahun berapa dan memiliki jumlah karyawan berapa banyak. Nah, di sini memiliki karyawan ini satu orang admin dan satu orang kasir. Ya. Jadi kalau di PT perusahaan berarti misalkan PT Katek bergerak di bidang tekstil memiliki berdiri sejak tahun 2010 memiliki karyawan kurang lebih 1.000 karyawan atau memiliki beberapa bagian yaitu misalkan bagian finishing dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan ada bagian, kalau tidak ada bagian tinggal langsung saja disebutkan berapa jumlah karyawannya. Ya, kalau di sekolah berarti berapa jumlah guru, tenaga pengajarnya ada berapa. Ya. Nah, kemudian disebutkan juga di sini sedang berkembang masyarakat, ya. Kemudian produk yang dijualnya apa, ya. Ini produknya berupa Purbasari, Wardah, Pipa dan lain sebagainya. Jadi kalau di PT perusahaan, ya, dari tekstil produknya ada apa saja. Kalau di sekolah misalkan jurusannya ada apa saja, ya. Jadi harus dijelaskan secara lengkap, ya, di bab 3 ini mengenai objek penelitian, dimulai dari nama, alamat, bergerak di bidang apa, jumlah berdiri sejak tahun berapa, memiliki jumlah karyawan berapa, kalau ada bagian berapa jumlah bagian yang ada pada toko atau perusahaan tersebut, kemudian produk yang dijualnya berupa apa, ya. Itu mungkin untuk paragraf yang ketiga. Silakan nanti Anda buat paragraf yang ketiga ini, ya, seperti biasa nanti dikirim. Paragraf yang ketiga ini disesuaikan dengan objek penelitian masing-masing. Kalau di toko ya toko, kalau di sekolah-sekolah, kalau di perusahaan ya perusahaan. Ya, jadi intinya harus ada nama, alamat, bergerak dalam bidang apa, kemudian berdirinya sejak kapan, memiliki jumlah karyawan yang berapa, bagiannya ada apa saja, kemudian produk yang dihasilkan atau produk yang dibuatnya itu apa. Ya, oke. Sampai di sini dulu untuk pertemuan yang ke-11, yang mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.